Halo. Apa kabar? Biasa. Enak mana? Di atas atau di bawah? Ruangan. Di mana aja boleh. Di bawah. Di bawah kan? Ya benar kan? Enak di bawah. Oke, saudara, sore hari ini kita sampai kepada tema bulan Juni, yaitu impact of power atau dampak daripada kuasa yang sudah diberikan kepada kita. Hari ini saya akan beri judul adalah Called to be Witness, atau panggilan atau sudah dipanggil untuk menjadi saksi. Kalau saudara memperhatikan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arifin di dalam pesan gembala, di sana dikatakan bahwa Petrus yang tadinya penakut, sembunyi pada saat Yesus ditangkap dan mereka semua melarikan diri, pada saat Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat, dia berani berbicara tentang Kristus. Itu adalah salah satu bagian daripada dampak daripada orang yang penuh Roh Kudus, saudara ya. Dampak dari orang yang dipenuhi dengan kuasa. Mereka berubah, terjadi perubahan yang luar biasa. Tapi perubahan mereka itu bukan cuma saja yang takut tiba-tiba jadi berani. Yang saya melihat dari kehidupan yang saya pelajari, saudara, dari kehidupan para murid-murid Yesus ini, yang berubah dari mereka adalah pemahaman tentang Kristus itu yang diubahkan pada saat mereka menerima Roh Kudus tadi. Pemahaman tentang Kristus. Saudara perlu tahu bahwa murid-murid itu cara pandang mereka terhadap Kristus itu adalah bukan sebagai bukan sebagai penebus yang akan menyelamatkan mereka dari dosa, bukan itu ya. Pemahaman mereka tentang Kristus adalah Kristus akan menyelamatkan mereka dari penjajahan orang Romawi. Itu pemahaman yang mereka pegang itu sampai detik-detik terakhir sebelum Roh Kudus dicurahkan, bahkan saat Yesus mau berangkat ke surga, pemahaman mereka itu masih belum berubah. Tapi setelah Roh Kudus dicurahkan, perubahan terjadi di dalam pola pikir dan paradigma. Nah, saudara, call to be witness adalah panggilan atau kita dipanggil untuk menjadi saksi. Ini adalah salah satu dari, bukan salah satu, bahkan ini adalah tujuan akhir daripada segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tujuan akhirnya di situ, call to be witness, dipanggil untuk menjadi saksi. Tentu saja setiap orang cara bersaksinya tentang Kristus itu disesuaikan dengan talenta, bakat, gift, karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Tidak semua orang Tuhan pakai dengan cara yang sama. Artinya Tuhan pakai kita lewat segala karunia, segala talenta. Jadi kalau ada orang bilang saya nggak bisa bersaksi, itu salah besar, saudara. Itu salah besar. Atau kemungkinan besar belum dipenuhi Roh Kudus sungguh-sungguh. Atau belum, pikirannya itu belum dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi masih mikirnya salah, saudara. Kita punya tujuan akhir, tujuan hidup kita yang terakhir yang Tuhan mau kita kerjakan adalah panggilan untuk menjadi saksi. Sebelum dia berangkat kan kita kenal dengan apa sebutan amanat agung, yaitu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Betul kan? Iya. Amanat agung. Yesus dan Allah semua mengerjakan ini adalah supaya kita ini memenuhi panggilan tersebut. Nah, sayangnya banyak orang Kristen yang entah tidak mengerti atau tidak mau mengerti atau belum waktunya untuk mengerti. Kan ada pilihan, ada yang mengerti tapi tidak melakukan, ada yang mengerti dan melakukan, atau ada yang pura-pura tidak mengerti, atau memang belum mengerti benar. Seperti ini murid-murid Yesus. Bayangkan 3,5 tahun kumpul sama Yesus, setiap hari belajar kebenaran firman. Kalau di rock ini kita istilahkan bahwa setiap mereka diajarin kingdom, pelajaran tentang kingdom. Tapi mereka nggak lulus-lulus, 3,5 tahun sampai Yesus mati pun mereka masih nggak. Justru lucu. Pada saat Yesus ditangkap mereka pikir, wah sudah bubarlah sudah impian dan semua keinginan cita-cita kami
Ya ini sang penebus, sang penyelamat udah ditangkap, udah pasti mati. Lupa mereka dengan 3,5 tahun apa yang sudah Tuhan ajarkan. Nah, itu kadang-kadang kesusahan sehari itu menghilangkan kebaikan seumur hidup yang Tuhan kerjakan. Orang-orang Kristen kita jangan lupa gitu, saudara ya. Segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi itu selalu ada tujuan. Tidak pernah Tuhan memberikan atau mengizinkan sesuatu yang datang kepada hidup kita, baik buruk, baik yang terbaik, tanpa ada tujuan. Selalu ada tujuan. Adalah supaya membuat kita ini semakin tajam dan semakin diarahkan kepada ini panggilan terakhir kita, call to be witness, melalui setiap karunia, melalui setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Tahun ini kita bicara tentang empower grace, bukan? Tahun ini kan kita mempelajari itu, yaitu memberdayakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bulan pertama saudara belajar mengetahui karunia. Saudara belajar semua tentang karunia, bahwa apa yang Tuhan berikan itu selalu nanti harus ada pertanggungjawaban, saudara. Tidak ada yang Tuhan berikan itu for free. Artinya Anda pakai hanya untuk kebutuhan pribadi, nggak ada, saudara. Semua itu pada akhirnya Tuhan mau kita kembali kepada the ultimate calling, kalau saya bilang, atau panggilan yang tertinggi dalam hidup saudara, dalam hidup kita semua, yaitu ini to be witness, saudara. Ya. Anda punya keahlian apa? Di situ Tuhan akan pakai, di situ Anda sadar atau tidak sadar. Apa saja yang Tuhan percayakan, mulai berdoa supaya apa yang saudara kerjakan hari ini berdampak. Ya, saudara, berdampak. Orang melihat kita, orang mau untuk menerima Kristus. Harusnya begitu, bukan? Amin, saudara ya. Kita tidak hidup hanya untuk terima berkat Tuhan, terima berkat Tuhan, terima mujizat dan mujizat dan mujizat. Kalau itu saja yang ada dalam pikiran Anda, berarti kita ini cuma anak-anak kecil yang maunya enak, yang maunya cuman ya semua serba ya sudah tersedia. Tuhan tidak melakukan itu. Di dalam kerohanian pun ada level anak-anak dan dewasa. Dan kita harus sampai ke kedewasaan penuh ini. Rasul Paulus mengatakan kalau Anda dan saya masih anak-anak, kita tidak akan mengerti pengajaran kebenaran. Coba. Kalau kita tidak dewasa, kita nggak akan mengerti apa itu ajaran kebenaran. Saya bingung tadinya. Loh, bukankah saya terima Kristen karena saya jadi orang percaya, karena saya mengetahui kebenaran? Ternyata kebenaran yang dimaksud itu adalah bukan yang cuma sekedar berkat, tapi kebenaran yang sejati yang harus Anda dan saya tahu adalah kebenaran bahwa Anda diselamatkan, saya diselamatkan untuk satu purpose, satu tujuan. Dan tujuan itu kita nggak bisa mengelak, saudara. Nggak bisa, kita nggak bisa lari. Oke, Anda mau lari, nggak apa-apa. Tapi nanti pada saat Kristus datang kedua kali, Dia akan katakan, hai hambaku yang tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Karena setiap talenta yang diberikan kepada kita hanya untuk isi kantong dompet kita supaya tebal. Kita tidak berpikir untuk kerajaan Allah. Nah, kebenaran yang sejati yang Tuhan mau itu, pikiran kita tuh kepada kerajaan Allah. Nanti saya tunjukkan kepada saudara ada hambatan-hambatan. Kenapa sampai kita ini tidak bisa menjadi witness? Kenapa sampai kita seringkali gagal memahami bahwa Kristen itu adalah pada ujungnya kita menjadi saksi Kristus. Coba slide berikutnya. Ada satu statement yang saya ingin saudara ingat baik-baik, karena ini ada di dalam 3 ayat yang akan saya bacakan kepada Anda. Semua itu ada, dan ini akan saya jadi adalah perintah Allah atau perintah Tuhan. Saya garis bawahi dan kasih tanda seru, karena ini adalah ultimate calling kita, saudara. Ya, sama-sama kita baca supaya Anda tidak kedinginan. 1, 2, 3. Semua orang percaya pada saksi-saksi Kristus tanpa kecuali. Loh, bagaimana Ian bisa jadi saksi, Pak? Main drum gitu doang? Bisa, siapa bilang tidak bisa, saudara. Ya. Orang kan selalu melihat, oh main drum apa ininya ya. Tapi kalau dia sebagai pemain drum yang datang on time, misalkan, ya. Memang dia datang on time, ya. Apalagi setelah
sudah punya istri dan anak, lebih on time lagi, agak on time 5 menit ke depan. Terus ya. Selalu apa yang kita kerjakan, kalau kita punya motivasi adalah untuk mengasihi Tuhan, orang akan nampak, saudara. Anda even tidak usah bergerak apapun, tetapi kalau hatimu, pikiranmu adalah untuk Tuhan, Tuhan bisa pakai itu. Nanti kita bisa tunjukkan kepada saudara ya. Banyak orang merasa, saya masih SMA kelas 3, Pak, lulus saja belum, nggak jelas nih hidupnya gimana, terus merasa tidak mampu untuk menjadi witness. Salah, saudara. Sebab Tuhan sudah taruh sesuatu di dalam saudara dan saya, Anda sadar atau tidak sadar. Saya sebagai gembala di tempat ini, saya mengingatkan saudara bahwa ada sesuatu yang Tuhan sudah punya. Pasti semua ini, tidak ada semua orang di sini yang kerjaannya sama. Atau dengan kata ini, tidak ada yang punya satu bidang yang dikuasai dengan benar, dikuasai dengan sepenuhnya sama. Pasti berbeda. Pasti berbeda kan? Pemain musik itu berbeda. Itu dia bisanya drum, saya bisanya bass. Kan sudah berbeda. Tetapi Tuhan pakai itu semua untuk mengerjakan satu tujuan akhir, yaitu menjadi saksi. Katakan menjadi saksi. Bilang kiri kanan, jaga kiri kanan. Kamu menjadi saksi dong. Pak, mana Bu Hera, Pak? Nggak ada Pak Bu Hera. Oh, nggak kelihatan saya ketutupan dia tuh. Oke, mari kita lihat yang berikutnya. Slide berikutnya, kita akan lihat 3 ayat ini. Langsung. Ya, Kisah 1 ayat 6 sampai 8, saudara bisa baca di depan saja, bisa buka handphone. Kita baca 3 ayat ini, saudara. Kisah 1 6 sampai 8 sama-sama. 1 2 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Oke, saudara, 3 ayat ini kita akan gali dan kita akan lihat beberapa hal yang bisa kita pelajari di dalam dari ayat-ayat ini untuk menjadi guidance dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama yang saya ingatkan sekali lagi, saudara, menjadi saksi itu adalah hal terakhir atau dari semua karya Allah yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Ya. Itu tujuannya cuma satu, supaya saudara dan saya ini menjadi saksi. Tujuan akhirnya di situ, saudara. Kita lihat bahwa dari awal penciptaan sampai Yesus datang, semua ini kembali hanya untuk menjadi saksi, supaya kita ini bisa menjadi saksi, supaya kita kembali kepada rencana Allah. Kalau saudara masih ingat Kejadian 1:26 itu dikatakan, mari kita ciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Itu kata menciptakan manusia serupa dengan Tuhan. Kata serupa itu disebut dengan rada untuk disebut dengan selem. Selem itu artinya representatif figur, artinya mempresentasikan Allah, figur Allah. Untuk apa? Berkuasa di dalam bumi. Dari awal Tuhan sudah menetapkan kita ini untuk nantinya berkuasa. Berkuasa itu bahasa Ibrani lebih tepat dan artinya itu lebih pas. Radah itu bahasa Ibrani dan artinya adalah manage, to manage, mengatur, ya, mengatur. Kata mengatur ini kalau diaplikasikan di dalam situasi kehidupan kita, kalau ada kekacauan, ada kerusuhan, Anda ada di situ, maka Anda mampu memanage itu, mendamaikan, menenangkan itu. Ya, sudah dari awal. Nah, gimana saudara dan saya diciptakan dengan standarnya Allah dalam pemikiran, di dalam semua hal yang saudara saat ini punya hari ini, itu adalah pemberian Tuhan dan mirip seperti Dia. Bedanya adalah Allah tidak berdosa. Kita bisa berdosa, Allah tidak bisa. Cuma itu saja bedanya. Selebihnya
cara berpikir, ya, cara menalar segala sesuatu, berlogika sama seperti Tuhan. Dan tujuannya adalah supaya Anda ini bisa memanage bumi ini dengan pikiran Allah. Ya. Tapi kemudian saudara tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa karena Adam dan Hawa tertipu oleh si jahat ini. Maka saudara lihat di situ pada saat Adam jatuh dari dalam dosa, dari awal pun juga Allah sudah berfirman bahwa akan nanti lahir seorang penyelamat dari keturunan wanita ini. Ya, kita tahu di Yesus kan firman Tuhan mengatakan bahwa ular ini pada saat itu dikutuk oleh Allah akan makan buah, makan debu seumur hidupnya. Ya kan itu kan saudara baca ya di kan, tentang kejadian Tuhan pada saat itu Allah menghukum mereka. Dan kemudian Allah berfirman bahwa keturunan wanita ini akan menghancurkan kepalamu dan kamu akan menghancurkan tumit dari keturunan wanita ini. Nah, kita tahu keturunan wanita itu adalah Kristus, ya. Karena tidak dibilang keturunan pria dan wanita ini, tapi cuma keturunan wanita ini. Jadi Kristus akan lahir. Sekarang saudara lihat bahwa Kristus ini datang untuk kembali memulihkan posisi kita yang dari awal, yaitu sebagai pengatur, sebagai penguasa. Begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kekuasaan itu diambil alih iblis yang pegang, bukan manusia. Tapi Yesus datang mengembalikan lagi posisi itu, saudara, mengambil posisi. Dan kalau saudara melihat Yesus datang dengan segala kesederhanaan, hidup sebagai manusia biasa selama 30 tahun, 30,5 tahun, 30 tahun dia urus keluarganya, 3,5 tahun berikut baru dia terlibat di dalam pelayanan, saudara. Itu menarik untuk dibahas. Dan kalau kita melihat dengan cukup jeli, saudara akan ada pertanyaan, kenapa Yesus itu buang waktu sebenarnya? 33,5 tahun saja tugasnya di dalam bumi, tapi 30 tahun dia di dalam keluarga. Ya, saudara tidak pernah berpikir itu mungkin, tapi saya pernah berpikir waktu Yesus itu bukan buang waktu. Kenapa bukankah umur 12 tahun dia sudah bisa bertanya jawab dengan para ahli Taurat? Sudah pintar kan dari kecil? Kenapa nunggu sampai 30 tahun baru dia mau pelayanan? Kalau saudara mau belajar itu menarik sekali, saudara. Banyak hal yang kita itu hari ini tidak mengerti tentang Kristus, tapi Kristus sudah lakukan itu di sana 30 tahun ini. Ya, dia seperti menunjukkan kepada saudara dan saya, manusia itu punya tugas tanggung jawab, itu harus beres dulu dalam rumah tangganya. Baru nanti 3,5 tahun dia pelayanan. Jadi itu adalah dasarnya, 30 tahun dasar. Kalau kita mau lihat dasar-dasar apa yang bisa kita pelajari sebelum Anda sungguh-sungguh menjadi saksi, ya kita lihat saja Yesus dalam kesederhanaannya lahir kandang kambing. Sederhana ini kan satu kesederhanaan. Jadi untuk menjadi saksi Kristus itu mulai dari kesederhanaan hati. Orang kalau banyak neko-nekonya nggak bisa jadi saksi, saudara. Ya, karena saksi itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani adalah martos. Martos dari bahasa Latin adalah martir. Martir itu apa sih? Orang yang mati karena kebenaran. Dasarnya kenapa mati karena kebenaran? Karena menyaksikan hal yang benar dan mengatakan hal yang benar dan hidup yang benar. Betul kan? Yesus mati karena kebenaran. Kebenarannya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi untuk menjadi saksi, saudara perlu punya pemikiran hati yang sederhana, baru bisa melayani. Itu kan kita kan kalau saya suka singgung tuh. Yesus pernah bilang kalau mau ikut aku harus sangkal diri dan pikul salib. Bukan pikul salib dulu baru sangkal diri. Sangkal diri dulu. Banyak orang tuh merasa sudah hebat, jadi merasa punya banyak uang, terus langsung melayani tanpa mau sangkal diri, hancur nanti tengah jalan. Di tengah jalan mundur. Saya nggak dihargai. Saya kan banyak uang, saya yang beli sampai gereja itu bisa banyak pada saya nggak dihargai. Nah, saudara lihat, Yesus anak Allah lahir di kandang kambing. Pak Doni lahirnya di mana, Pak Doni? Rumah sakit.
Kalau ini pendeta Yohanes di mana? Di rumah sakit. Oh, rumah sakit. Rumahnya yang sakit. Oh, lahir rumah sakit ya. Lagian mana ada orang ditanyain hari ini, misalkan, jadi lahir di mana dulu? Saya di kandang kambing. Kalau benar lahir di kandang kambing, nggak mungkin diungkapkan. Kan sangat memalukan. Ya kan itu bentuk penghinaan sebenarnya. Sampai segitunya gitu loh kira-kira ya. Lahir di kandang kambing, bayinya ditaruh di palungan itu tempat minum hewan. Kesederhanaan, saudara, start melayani Tuhan dengan satu kesederhanaan pikiran bahwa hidupku ini buat Tuhan. Aku melayani bukan cari popularitas, jadi artis aja di luar. Banyak orang Kristen, saudara-saudara, termasuk saya pernah jatuh dalam hal itu. Saya pikir jadi melayani itu menunjukkan bahwa diri saya siapa, itu justru itu yang menghancurkan. Kita melayani Tuhan cuma sederhana pikirannya, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya berita Kristus sampai kepada ujung bumi, supaya orang melihat hidup saya ini hidup dalam kebenaran, kesederhanaan. Dan kemudian kita tahu Yesus itu hidup di dalam ketaatan, saudara. Ya, bapaknya meninggal pada saat dia kurang lebih usia 15-16 tahun. Apakah dia jadi anak nakal? Enggak. Bapaknya tukang kayu kan? Yusuf itu tukang kayu. Begitu bapaknya mati, maka Yesus sebagai anak yang pertama harus mengambil alih tugas dari bapaknya. Bahkan Alkitab catat dia adalah ahli tukang kayu, bukan tukang kayu, ahli. Yang kedua apa? Menurut saya, saudara, ini pemahaman saya tentang ini, karena ini satu seperti blueprint aja buat kita. Yang kedua adalah Yesus itu punya nama baik di dalam dunia pekerjaannya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Anda terkenal tukang curi uang dari orang kantor, tukang pilek uang, Anda rajin, Anda tukang telat, ya, atau tidak? Atau kita punya nama baik di pekerjaan? Yesus itu namanya baik di pekerjaan, excellent pekerjaannya. Makanya dia disebut ahli tukang kayu. Kalau tukang kayu toh biasa-biasa aja, karena ini ahli. Kalau ahli berarti sering dipanggil orang, saudara. Yang disebut ahli itu mereka yang excellent dalam pekerjaan. Hal berikut yang perlu kita mengerti untuk menjadi saksi, Anda itu punya nama yang baik di luar, excellent di dalam hal-hal yang kita kerjakan. Dan dia taat. Dia menghidupi kelima orang adiknya plus mamanya. Yang saya sangat kagum dan tertarik, sangat impress ya, apa yang Yesus lakukan. Dia itu ngurusin orang tuanya loh. Sudah naik di atas kayu salib, dia noleh ke Yohanes. Yohanes, urusan mamaku ya, aku pikir itu mau mati loh. Terus saudara jangan pikir matinya Yesus tuh seperti orang yang kena kanker langsung tiba-tiba waktunya orang kena sakit jantung, serangan jantung langsung hilang. Tidak, dia mengalami masa proses untuk kematian yang sangat susah dan sangat berat yang tidak mungkin dialami oleh manusia biasa. 6 jam dia tergantung di atas kayu salib. Kalau saudara memperhatikan, kalau saudara tahu itu tangannya itu kan ditusuk paku deh. Bayangkan selama tergantung kan lukanya tambah lebar, karena dia kan gaya gravitasinya ke bawah kan. Tambah lebar semua itu tangan ini. Kalau saudara secara kedokteran sudah gitu, keringatnya keluar selama 6 jam, bercak darah juga keluar, berat loh saudara. Dan Yesus tidak mengambil satu dispensasi untuk mengurangi rasa sakit itu. Dia terima semuanya. Dari mana saya tahu? Gampang, kalau kita mencatatnya. Memang kita cuci. Yesus menerima semua, bukan. Pada saat di atas kayu salib, dia setelah 6 jam tergantung, dia hausan. Prajurit kan ngasih itu kan anggur asam kan ke mulutnya. Ya, sudah tahu kan? Yesus minum nggak? Hah? Dicicipi aja, tapi minum nggak? Enggak, saudara. Saudara tahu fungsinya anggur asam? Itu morfin. Anggur asam itu mengurangi rasa sakit supaya matinya gampang, supaya matinya udahlah. Kalau saudara kepingin tahu morfin yang kayak gimana, nonton aja film
Big South Big South apa itu perang. Nah, ya itu dia. Perhatikan aja prajurit-prajurit yang sudah tertembak parah, ya, dan pasti mati. Mereka bisa biasanya minta apa? Kasih morfin aja, supaya rasa sakitnya berkurang, matinya lebih enggak setengah mati. Yesus nggak mau dispensasi untuk seluruh semua yang diterima. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Itu pelajaran berikutnya kita perlu belajar. Kita suka kepala batu, saudara, melawan. Saya mempelajari pada saat Anda dan saya taat. Kalau saudara ada di dalam tudung daripada kepemimpinan leadership, hidupmu aman, saudara. Saya pernah katakan bahwa beberapa waktu lalu saya dapat sedikit permasalahan di Pekanbaru, saudara. Karena ada beberapa nggak suka dengan gaya saya yang ceplos-ceplos ngomongnya. Saya tidak suka ngomong A, B, C-nya itu abu-abu. Nah, saya suka ngomong to the point. Ada yang nggak suka, saudara. Lapor ke pusat, Pak Doni itu gini. Dan pusat bilang, kamu harus lebih punya hati Bapa, mengayomi. Ya, saya mengayomi. Tapi saya nggak bisa seperti gaya Bapak. Artinya kita kan berbeda toh. Akhirnya si bapak ini bilang, ya sudah, dipanggil orang itu, bilang, kamu harus bisa menerima kepemimpinan seperti Pak Doni begini. Yang sono dimarahi, malah semakin menjadi-jadi, saudara. Sampai suatu saat Pak Doni bilang, saya datang sana, ini deketin mereka. Sampai suatu saat saya itu berdoa kepada Tuhan dan saya protes ke Pak Doni. Saya bilang, mendingan saya ditarik aja dari situ. Saya ini tipe kapten kapal perang, bukan kapten kapal pesiar. Berbeda. Sebenarnya kalau nonton kapten kapal perang sama kapten kapal pesiar, cara dia mengambil keputusan beda banget, ya kan? Akhirnya saudara Paroni, kalau saya dianggap tidak bisa urusin sana, kan baru tarik saya aja. Sampai berapa kali saya lihat. Tapi akhirnya suatu saat tiba-tiba, Roh Kudus bicara, kenapa kan nggak minta maaf? Oh, yang salah sono kok saya suruh minta maaf. Singkat cerita saya, Pak, mohon maaf kalau kata-kata saya, sikap saya itu menyakiti hati Bapak. Langsung, tak berapa, hitungan kurang dari 2 menit gitu. Pak, terima kasih ya Pak. Ya gini Pak Doni, saya juga minta maaf. Semudah itukah? Saya belajar, saudara. Kalau kita tunduk pada otoritas, ada yang namanya payung otoritas yang akan menaungi kita. Anda keluar dari tudung otoritas kepanasan dan kehujanan. Dan kalau jadi ikut otoritas, maka semuanya itu bisa baik-baik sendiri. Kita perlu rendah hati aja. Nah, saya belajar ini lihat apa? Contoh Yesus. Semua sakit yang diterima, penderitaan yang diterima, enggak pakai dispensasi. Dikasih anggur pun dia tolak, nggak mau. Biar aku rasakan semua. Nah, ini kita bisa lihat. Ada kesederhanaan, ada ketaatan, ada nama yang baik di luar sana. Lalu saudara mungkin baru kita bisa menjadi saksi. Kalau kita nggak bisa, artinya dalam pikiran kita nggak ada kesederhanaan, masih munculnya macam-macam, susah saudara akan menjadi orang yang sungguh-sungguh di situ, saudara. Nah, sekarang kita kembali lagi ke menjadi saksi. Menjadi saksi ini kayak apa sih? Mungkin saudara bertanya, kan tadi Bapak bilang apa saja yang mungkin sahabat ini pengetahuan saudara bahwa bersaksi itu harus berkhotbah. Udah juga, saudara. Nanti saya bisa tunjukkan beberapa ayat, cuma hari ini saya cuma sedikit aja. Menjadi saksi ini bisa dilakukan dengan 2 cara, saudara. Yang pertama adalah sekali kebaca ya, menyampaikan kebenaran Kristus. Menyampaikan kebenaran Kristus ini penting. Menyampaikan kebenaran Kristus kenapa menjadi sesuatu yang sangat penting. Dengar baik-baik, saudara. Ya. Sebelum Anda diurapi dengan Roh Kudus, sebelum ada Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, kata-kata kita itu kosong, nggak ada artinya, saudara. Tapi saat kita menjadi orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus tinggal di dalam kita, itu kata Alkitab. Nah, saudara lihat fungsi salah satu impact daripada kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita. Saya seringkali katakan ini. Di Kejadian 1 dicatat bumi belum berbentuk dan Roh Allah ngapain? Melayang-layang.
Memang Musa sang penulis tidak menyebutkan dengan spesifik ngapain Roh Kudus atau Roh Allah itu melayang-layang. Tapi kemudian setelah dikatakan Roh melayang-layang, Allah berfirman, jadilah terang, dan saat itu terang pun jadi. Lalu fungsi Roh Allah itu ngapain? Kok kayak nggak ada fungsinya? Tapi kalau kok nggak ada fungsinya, kenapa ditulis di situ? Saudara berlogika sebentar. Ngapain dia ya? Saudara perhatikan baik-baik. Roh Allah itu seolah-olah menjadi sesuatu yang menopang, sesuatu yang mendorong. Apa yang menjadi keinginan Allah itu menjadi fakta dan kenyataan. Ya saudara ya, karena Roh Allah itu disebut juga dengan Roh kebenaran. Roh Kudus disebut dengan Roh kebenaran. Jadi kalau Anda melakukan atau membicarakan kebenaran, ingat satu hal, ada Roh Kudus yang ada di dalammu. Begitu Anda speak about the truth, maka Roh Kudus yang ada di dalammu ini seperti mendorong, menopang, memberi dorongan yang kuat supaya kebenaran yang kita keluarkan dari mulut ini sampai ke telinga orang yang belum percaya. Dan tugas Roh Kudus adalah menginsafkan orang tersebut, bukan Anda dan saya. Yang penting Anda mengucapkan kebenaran, mengucapkan hal-hal yang benar, mengucapkan hal-hal yang seturut dengan firman Tuhan. Jangan bullshit, jangan suka bohong. Tidak akan ada apapun yang terjadi. Banyak orang berpikir, bohongin dia deh. Terus Anda pikir nanti kebohongan itu tidak terbongkar. Hal besar, kebohongan pasti terbongkar, cepat atau lambat. Kalau kita bicara kebenaran, maka cepat atau lambat kebenaran tadi yang Anda ucapkan, Roh Kudus mendorongnya, membuat insaf. Kan yang menginsafkan manusia kan Roh Kudus, bukan saudara dan saya. Tapi melalui perkataan kebenaran yang keluar. Jadi perhatikan apa yang keluar dari mulut Anda. Kalau itu bukan hal yang benar, nggak usah dengan diam. Nggak usah bicara banyak yang tidak ada gunanya. Tong kosong, nggak ada yang bunyi. Bosan kita dengan tong kosong. Ucapkanlah kata-kata yang sesuai kebenaran. Kalau nggak ada perbenaran, kata-kata kebenaran yang bisa dikeluarkan, mendingan diam. Karena Amsal mengatakan orang yang diam disangka pintar. Ya tahu, baca itu Amsal. Orang yang diam terlihat pandai, tapi kalau banyak omong dan tidak ada isinya, itu omong kosong. Saudara dengar baik-baik. Anda bisa bersaksi lewat apa sih? Perkataanmu yang benar, kebenaran Kristus. Kalau salah bilang salah, kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang tidak. Jangan tidak Anda abu-abu. Itu tidak ada kebenaran di situ. Dan kalau tidak ada kebenaran, tidak ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Kita harus sadari ini. Ini yang pertama sudah perlu kita tahu. Ini salah satu daripada impact of the power, kuasa atau dampak daripada kuasa Roh Kudus dalam keadaan kita adalah setiap perkataan kebenaran yang keluar dari mulut kita, disitulah Allah bisa bekerja, disitulah Roh Kudus doing something yang kita nggak perlu tahu, karena bukan urusan kita, bukan urusan kita untuk orang lain bisa bertobat atau tidak. Yang penting mulut kita mengeluarkan kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, menghidupi kebenaran itu. Nah ini yang paling penting sih kalau saya bilang, saudara. Banyak orang di atasnya bicara kebenaran tapi tidak menghidupi kebenaran, alias tidak hidup sesuai kebenaran. Actually speak louder than words, saudara. Itu ingat baik-baik. Jadi kalau Anda bilang saya tidak bisa menjadi saksi, itu bohong. Karena Anda bisa bersaksi lewat kebenaran yang keluar dari mulut Anda, atau Anda bisa bersaksi lewat kebenaran hidup yang sesuai Alkitab. Betul kan? Betul. Justru di sini saudara, saya melihat Anda ini yang kerja-kerja di marketplace atau di luar gereja punya kesempatan yang jauh lebih besar daripada orang-orang yang jadi full timer gereja. Orang-orang di luar gereja, orang di lingkungan yang bekerja di luar lingkungan gereja itu punya kesempatan lebih banyak. Kenapa saya bilang kesempatan lebih banyak? Karena mereka lebih banyak bersentuhan dengan orang-orang yang tidak percaya Kristus.
Dan mereka punya kesempatan yang lebih banyak untuk bisa bersaksi lewat perkataan dan lewat perbuatan. Amin, Abang Mori. Kapan datang dari Maldives? Minggu lalu. Nah, itu si Indah selalu diam-diam kalau suaminya datang enak. Takut diperas kayaknya. Kelihatannya sih begitu. Nanti kalau saudara sama suami dulu belakang ngendor aja. Loh, ya saudara. Itu orang kayak beliau ini di Maldives sana kan banyak orang yang tidak percaya Kristus. Terus saya lihat juga si Abang Mori ini kan orangnya tidak pandai, maksudnya kurang banyak bicara, dia nggak masalah. Bagaimana dari buah ini dia bisa jadi saksi? Bagian yang mana kira-kira menurut saudara? Kan tidak pandai bicara nih. Maka dia bisa hidup sesuai kebenaran firman Kristus. Di situ biasa habis makan, habis longkok sama istri, anak nggak ada kan, minum teh cari perempuan Indah pulang rumah. Lo kok nggak itu kan? Ada Indah yang benar indah. Apa itu? Istri saya Pak. Lebih baik kalau malam-malam nanti dia tanya, Bang di mana Bang? Nah, repot kalau saya ada di luar. Orang kan akan melihat kesaksian hidup. Saudara, come on, kesaksian hidup ini jauh lebih penting, saudara. Anda tidak perlu terkenal sebagai orang pandai bicara, it's no problem. Tetapi engkau terkenal sebagai orang yang hidup benar. Mudah bagi kita untuk menjangkau orang tersebut kepada Kristus. Benar? Sekarang, saudara tahu saya dulu penganut aliran menginjil secara ekstrim. Ya, jadi apa sih menginjil secara ekstrim? Nah, contohnya banyak lah, saya hampir mati gara-gara itu. Kita di Padang, tiba-tiba masuk ke dalam McDonald, habis makan McDonald langsung berdiri depan orang banyak. Saudara tahu Yesus mengasihimu, kayak begitu. Orang apa sih? Kita nggak mati, saudara. Berkali-kali di Molipon, untuk Molipon itu juga Kristen semua. Dengan teman-teman bule memang rada-rada kacau, saudara. Mereka, saya nggak ngerti orang-orang itu kenapa, karena Yesus pun tidak memberi contoh yang demikian. Yesus, ya saudara tahu Yesus terkenal sebagai apa sih coba? Orang yang penuh dengan kasih, mau berkunjung. Kisah 10:38 yang minggu lalu sekiranya dibawakan. Yesus dari Nazaret, ia yang berjalan berkeliling sambil apa? Berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai oleh si jahat. Berjalan berkeliling sambil berbuat. Yesus terkenal itunya. Tapi dampaknya, wah, kepala pemungut cukai Lazarus bertobat, men. Nggak perlu KKN untuk membuat si Lazarus, sampai nggak perlu KKN untuk Zacchaeus ini bertobat. Dia cukup Yesus datang ke rumahnya, mau numpang, mau makan, dia bertobat. Saudara, come on. Tidak ada alasan buat Anda bilang saya tidak bisa menjadi saksi. Dan oleh karena kebenaran hidupmu itu tiba-tiba Anda harus dipotong lehernya. Wow, Rasul Paulus berkata, mati adalah keuntungan kalau hidup bagi Kristus. Itu jalan tol, itu langsung Anda masuk surga, tidak perlu bikin macam-macam lagi. Kita ketakutan karena matinya dulu sih. Nggak usah takut. Next, kita lihat sekarang. Ini ada dua hal halangan yang menjadi saksi. Ini penting dan saya berharap saudara mengerti dan merubahnya. Dua halangan ini penting. Ini terambil dari mana? Dari dalam kisah tadi 1, 6, 7, 8 situ ada hal yang bisa saudara gali nanti mungkin lebih. Tapi saya paling tidak ada dua yang saya tunjukkan kepada saudara. Yang pertama, silakan. Salah teologi. Dalam kisah 1 ayat 6 bisa tolong tampilkan tadi yang ayat slide ketiga. Halangan utama itu yaitu yang pertama adalah salah teologi, salah menafsirkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya bacakan kepada saudara ya. Di sana dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi bangsa, bagi Israel? Siapa mereka di situ, saudara?
Siapa mereka di sini? Murid-murid Yesus lah, siapa lagi? Salah teologinya apa? Pemikiran mereka itu adalah Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel. Padahal Tuhan tuh ngomong konteksnya adalah kerajaan Allah bagi seluruh dunia, bukan cuma Israel. Nah ini sejalan dengan tadi saya katakan di awal tadi. Orang Yahudi pada umumnya menganggap Yesus itu sebagai pahlawan, sebagai penebus mereka dari tangan orang Romawi. Salah konsep. Apa sih yang bisa kita terapkan di hidup kita? Terlalu banyak orang Kristen itu salah konsep. Mereka pikir mereka bertobat, terima Kristus itu supaya Kristus memulihkan kerajaan mereka sendiri. Salah. Anda ditebus, Anda diberi Roh Kudus, bahkan segala karunia yang telah dilakukan adalah supaya pikiran kita itu bukan untuk kerajaanmu, yang ada keluarga aku Pak. Kalau memang keluarga adalah hal yang sangat terutama, tentu Anda tidak akan ketemu ayat firman Tuhan. Yesus berkata bahwa yang mengikut aku harus sangkal bapaknya, sangkal istrinya. Akhirnya kita akan sampai ke situ. Anda tahu martir-martir yang ada di China? Dikumpulkan dalam ruangan suami, istri, anak-anak. Yesus atau sangkal. Tetap pikul Yesus, anaknya potong kepalanya ya. Ya kan? Anak kedua. Ayo. Sangkal Yesus atau potong anakmu kedua. Yesus, pang, putus deh. Terus saudara bilang apa? Dia benci sama anaknya. Tidak. That's the ultimate calling. Itulah panggilan tertinggi kita sebagai saksi Kristus. Martir demi kebenaran dan memilih Kristus sampai ke istrinya. Sangkal Yesus atau istrimu, kamu potong kepalanya. Ini cerita nyata ya saudara. Tapi istrinya benar, istri telah menolong bagi suami. Dia bilang, Pak, tetap percaya Yesus, biar aku mati gak apa-apa. Percaya Yesus atau istrimu mati? Yesus potong kepala istri. Terus kita bilang apa? Dia tidak cinta istrinya. Begitu. Anda salah. Itu artinya Anda belum menempatkan Kristus sebagai the ultimate. Sulit bagi orang seperti Anda untuk jadi saksi. Sulit. Kita jadi hamba Tuhan itu sudah siap apa saja. Setiap kali saya mau berangkat pergi ke luar negeri, kota atau mana, saya bilangnya sama Prista, ya ini anggap saja aku nggak akan pulang. Mati di dalam kerajaan, mati di dalam ladang Tuhan itu lebih penting, lebih benar daripada kita tidak melakukan apa terus mati. Akhirnya orang tersebut, Yesus atau kau kepala putus? Yesus putus kepalanya. Tapi orang-orang yang menyiksa itu berapa tahun kemudian bertobat. Tidak ada pengorbanan yang tidak akan menghasilkan sesuatu bagi kerajaan Allah. Anda bisa menjadi saksi kok, baik perkataan, baik perbuatan. Dan salah satu atau hal pertama Anda menjadi saksi yang efektif adalah salah pengertian tentang apa itu kerajaan. Salah teologinya. Kita jadi orang Kristen bukan untuk kemakmuran. Kemakmuran itu mengikuti. Amin. Katakan kemakmuran itu mengikuti. Berkat ikut. Kesembuhan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita itu ikut, saudara. Bukan keadaan yang menentukan, ya saudara. Bukan kemiskinan atau kekayaan yang menentukan kita. Bukan itu semua, saudara. Banyak orang kaya nggak bisa tidur karena hartanya yang triliunan itu bingung dia. Dan pajaknya di mana? Takut juga kalau dirampok.
Banyak orang miskin juga lebih bingung juga. Orang gila yang gak pernah bingung, benar gak? Orang gila itu gak pernah mau tahu kayak besok makan apa. Lagi jalan ketemu roti yang lebih gila, ambil makan, sehat-sehat aja tuh. Kemarin se-Covid ada orang gila yang kena Covid gak? Nggak ada loh, saya bingung juga. Seluruh dunia nggak ada itu pas Covid kemarin udah 9 tahun itu ada orang gila karena nggak ada. Nah, dia nggak mikir, saudara. Harusnya kita juga orang gila itu, saudara, nggak mikir. Fokusnya bukan ke situ soalnya, nggak tahu pikirnya kan juga kacau. Nah kalau kita fokusnya kepada Tuhan, tidak ada hal-hal dunia yang mengganggu Anda loh, saudara. Oke, kita kembali ini. Jadi salah teologi. Allah itu mau memulihkan kerajaan Allah bagi dunia, bukan kerajaan Israel doang. Mereka tuh fokusnya kerajaan Israel. Itu salah pengertian yang pertama. Jadi gimana mau kamu mau jadi berkat bagi dunia tapi masih mikirin kerajaan Israel kok gimana? Itu pertanyaan berikut. Bahkan saya mau katakan pada saat Anda fokus kepada kerajaan Allah, maka kerajaan-kerajaanmu akan Tuhan benahi. Betul kan saudara? Kita fokus kepada Tuhan, Tuhan fokus kepada kita. Tapi kalau kita fokus pada diri kita sendiri, ya Tuhan gak fokus kepadamu. Cara kerja Tuhan selalu begitu saudara. Adam pada saat sendirian mengerjakan tanah, mengerjakan taman, memberi nama binatang-binatang. Tuhan yang pusing di surga. Nggak ada nih yang pagi-pagi tanya Adam mau kopi apa enggak ada. Tanya Adam, kamu capek ya, perlu dipijit ya, enggak ada saudara. Atau paling tidak, hai Adam, nyapa dia, enggak ada saudara. Tuhan yang mikir, bukan Adam. Adam sibuk namain binatang, sibuk namain pohon, kira-kira begitu. Tuhan yang kepikiran tentang Adam. Akhirnya akan kuberikan seorang penolong sepadan dengan dia. Itu nanti urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kita selalu berusaha supaya saya harus lebih tambah banyak koceknya. Saya harus lebih, saya harus. Kapan Anda pikir kerajaan Allah? Susah saudara kayak gitu. Kita nggak bisa ingat ultimate calling atau panggilan kita adalah menjadi saksi. Itu yang paling penting. Itu pentingkan itu. Pentingkan itu. Hari ini kalau Tuhan percayakan Anda keluarga, rawat bahasa Jawa, rawat dia sebaik-baiknya. Waktu Tuhan bilang waktumu harus sepenuhnya untuk aku, tinggalkan mereka. Bukan saya mengajar saudara untuk membenci keluarga, tidak. Karena Yesus 30 tahun dia urusin keluarganya. Anda harus lihat, urusin keluarganya. Baru setelah itu 3 tahun dia bekerja. Oke, nah yang kedua, tadi halangan itu. Sudah? Yang kedua adalah salah fokus. Salah fokus. Ayatnya kembali lagi ke ayat tadi, slide ke-3. Nah, saya bacakan di ayat yang ke-7 ya. Ayat 8 dikatakan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Yang kedua, ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Coba perhatikan kata ini. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Mereka fokus kepada salah yang fokusnya itu salah gitu. Kok fokusnya kapan? Sementara di ayat 8 Yesus berkata, yang penting itu bukan kapannya, tapi yang penting itu prosesnya sampai kepada kapannya itu, betul kan? Mereka fokusnya kapan Tuhan? Sama-sama seperti kita. Kapan kau berkati aku Tuhan? Kapan Tuhan? Bukan kapan yang pentingnya. Prosesnya sebelum Anda dapatkan apa yang Anda mau, itu yang penting buat Tuhan. Tuhan lebih penting proses, saudara. Betul kan?
Karena janji tentang kerajaan Allah akan dipulihkan itu pasti. Tapi permasalahan melangkahkan kaki sampai ke sana itu yang menjadi pertanyaan. Bisa nggak? Itulah sebabnya janji Roh Kudus ada di situ. Mau fokus mereka kepada kapan? Yesus bilang enggak, proses yang penting. Proses yang penting, saudara. Banyak orang Kristen tidak suka diproses, maunya instan, nggak bisa. Saudara lihat, 30 tahun Yesus melewati proses semua, dan 3,5 tahun berikutnya dia mengalami proses yang lebih berat lagi. Semua bicara proses. Kalau Tuhan tidak ajarkan kita proses, maka begitu dia lahir, jebret, nah dia nggak perlu lahir sebagai bayi lagi, langsung lahir sebagai Allah, sebagai Yesus yang sudah dewasa, langsung 33,5 tahun menginjil terus seluruh dunia masuk terima Kristus kan? Bisa kan gitu? Bisa saja, tapi Yesus tidak mengajarkan itu. Dia ajarkan proses sederhana. Kerjakan tugasmu sebagai anak yang baik di rumah, jangan pemalas, jangan membantah, jangan membenci orang tua, kalau dikasih tahu jangan melawan. Itu kan proses. Enak nggak proses? Eca? Proses enak nggak proses? Nggak enak. Dia nggak berani ngomong keras-keras, ada bapaknya di belakang. Nggak enak diproses, saudara. Tuhan itu ajarkan Anda, saya melewati proses. Kalau Anda tidak melewati proses, kata Alkitab, kita itu anak-anak gampang. Kesenggol dikit marah, ya, dicuekin orang langsung, pokoknya gampang meninggalkan. Makanya kita perlu proses. Semakin lama proses yang Tuhan izinkan, bersyukur, karena pasti ada pekerjaan yang lebih berat yang Tuhan sediakan buat kita. Dan itu panggilan kita. Coba Bu Yuli sudah berapa tahun berdoa buat suaminya yang belum percaya Kristus? Berapa Bu? Berapa lama Ibu sudah berdoa supaya suaminya percaya Yesus? Itu berapa tahun lalu? Sekarang umur berapa Bu? 16 tahun berarti itu 34 ya? Betul kan? Dari umur 34 tahun selama 19 tahun berdoa buat suaminya untuk terima Yesus. Sudah terima belum? Belum. Terus kita bilang, doamu gak dijawab Tuhan. Tidak. Saya melihatnya terbalik. Semakin waktu lama Tuhan proses anak Yesus ini 33,5 tahun. Semakin lama Tuhan memproses kita, maka akan semakin ada pekerjaan besar yang akan kita kerjakan. Kalau Anda mau, ya Tuhan cukup setahun 2 tahun ya, makanya kerjaannya kecil-kecil aja. Kalau Anda diproses di hal-hal yang berat-berat, bersyukur, karena ada pekerjaan yang lebih besar, mutunya yang akan Anda kerjakan, dan Anda pasti bisa melalui. Proses Yesus itu 33,5 tahun. Saudara bisa belajar contoh kita. Jadi jangan salah fokus. Fokus kita hari ini adalah proses. Bukan bangun gereja yang indah, permai, AC-nya dingin, lampunya kalau bisa lebih redup. Sudah begitu, kalau bilang dulu tambah asap. Jadi pas lagu apa gereja? Ku mengenalmu dari mana? Dan ku mengenalmu Tuhan gitu. Oh, Roh Kudus sudah dekat dengan kita. Orang itu orang gak ngerti firman, itu salah fokus dan salah teologi, dan pasti gak bisa menjadi saksi. Amin saudara ya. Sampai sini cukup mengerti. Hari ini mengertilah bahwa tujuan Anda dipanggil Tuhan adalah untuk menjadi saksi. Nah, tujuan kuasa diberikan kepada saudara menjadi saksi. Tidak ada tujuan lain kok. Semua apa yang saudara kerjakan itu pasti merujuknya kemana? Menjadi saksi. Jadi tukang masak yang benar ya Pak. Pada saat memasak sambil bernyanyi, ku mengenalmu Tuhan. Orang lihat ada sukacita, ya kan? Nanti yang dikasih makan,
Papa ini kok selalu sukacita? Kenapa Pak? Apa rahasianya? Ya kan? Itu kesempatan pintu terbuka untuk bicara tentang Kristus. Orang gak pernah bikin kebaikan kok terus saya mau menginjili lempar batu pasti. Serius saudara. Kita ini selalu salah ini tadi, salah teologi itu loh. Gak ada Yesus mengajarkan, gak kenal orang tiba-tiba muncul, lu mau terima gue enggak? Dibunuh kita di situ. Yesus datang yang apa sih? Ayo pemungut cukai, siapa mau makan siang sama aku? Yuk. Apakah Anda sudah mengundang teman-teman yang tidak seiman untuk makan bersama-sama denganmu? Orang-orang yang dicap berdosa, orang-orang yang dicap tidak baik, Anda sudah mengundang mereka makan? Kalau belum, undanglah mereka. Karena itu adalah pintu untuk supaya Injil diberitakan. Amin, saudara. Katakan kiri kanan, kamu dipanggil untuk menjadi saksi. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Eka. Kita akan sampai sini saudara, amin. Anda sudah mengerti? Oke, kita sekarang akan berjamuan. Silakan musisi, singer, depan. Oke, saudara. Apakah Anda sudah menerima roti dan anggur? Belum. Oke. Coach A. Ini mana Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti dengan salju. Firman Tuhan katakan, apabila kita berdosa dan datang kepada Tuhan, maka Ia akan mengampuni dan menyucikan kita kembali, menguduskan kita, saudara. Mari saudara,
air anggur